guys, selamat datang kembali di channel Cice Santi Official. Kali ini aku mau bahas mobil Innova Scenic Hybrid. Ya, mobil ini memang nggak henti-henti diperbincangkan di otomotif di Indonesia. Banyak yang bilang Innova sekarang bukan Innova. Nah, gimana? Bingung kan? Ya ini, karena memang beda mulai dari rangka, bodi, mesin, interior. Innova yang baru ini benar-benar fresh. Dan yang membuat beda lagi adalah fitur-fitur canggih yang disematkan ke dalam mobil ini. Cuman aku nggak akan bahas mobil ini dari sisi eksterior, interior, maupun dari sisi mesin. Karena review itu sudah ada di YouTuber lain ya. Untuk first impressionku di mobil ini kalian bisa lihat di link ini. Oke. Nah, sebagai pengguna Innova Reborn juga, aku sebenarnya mau membandingkan mobil ini dari sisi kenyamanan berkendaranya. Apakah mobil ini worth it untuk kita lakukan upgrade dari Innova Reborn ke Innova Scenic ini? Buat kalian yang belum subscribe ke channelku, jangan lupa untuk di subscribe ya. Jangan skip video ini karena kita akan bahas lebih jauh lagi. Sebelum aku membahas tentang Innova Hybrid, aku mau sharing dulu pengalamanku menggunakan Innova Venturer karena itu merupakan tipe yang aku miliki saat ini. Ya, aku pilih mobil ini karena selain kenyamanannya juga durabilitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Mobil Innova diesel memiliki mesin 2400 cc turbo 4 silinder yang mampu menghasilkan 150 horsepower dengan torsi 360 Nm. Secara tenaga, di atas kertas memang mobil ini memiliki tenaga yang lebih kecil dibandingkan dengan Innova Hybrid. Namun secara torsi, mobil ini memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan dengan tipe hybrid. Kelebihan yang lainnya adalah mobil Innova diesel ini sudah terbukti secara durabilitasnya. Dan juga mesin diesel cenderung lebih simpel, tidak rumit seperti mesin hybrid. Dan buat kalian yang suka melakukan modifikasi seperti remap ataupun modifikasi pada sisi mesin, akan lebih mudah dilakukan pada mesin diesel ini. Untuk pemakaian BBM dari Innova diesel ini sekitar 12 km per liter ya untuk dalam kota. Sedangkan untuk luar kota kita bisa menggunakan 18 km per liternya. Nah, tapi itu juga bisa tergantung pemakaian kita masing-masing ya. Tergantung kita itu gasnya itu banyak apa enggak. Nah, itu. Nah, selama aku mempunyai mobil ini, sebenarnya mobil ini sangat nyaman ya untuk dikendarai. Sudah terbukti aku udah bawa mobil ini ke Jakarta, jalan darat, ke Bali juga jalan darat. Jadi secara nyaman mobil ini oke banget dibawa luar kota. Namun karena ini mesin diesel tentunya juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya dari sisi bunyi mesinnya. Jadi kalau sisi diesel ya pasti masih ada bunyi mesinnya sedikit masuk, tapi sudah cukup senyap. Kemudian dari sasisnya yang monokok, tentunya hal ini bakal kerasa banget kalau kita ada di jalanan ya. Jadi agak gimana ya, rasanya itu agak bergetar sedikit. Kemudian karena ini diesel juga, jadi diesel kalau dipanasin di rumah itu ada bau yang mengganggu menurutku sih. Nah, aku sudah kasih tahu ya kelebihan serta kekurangan dari mobil ini. Tapi mobil ini tetap menurutku paling nyaman di kelasnya untuk diajak naik gunung, untuk diajak keluar kota, bahkan untuk kita jalan-jalan di kota pun masih tetap paling nyaman. Nah, sekarang apakah worth it kita pindah dari Innova diesel ke Innova hybrid? Yuk, sekarang kita cobain Innova hybridnya. Oke guys, sekarang aku lagi mengendarai Innova Scenic Hybrid. Nah, aku mau share ya beberapa hal yang aku notice berbeda dengan Innova generasi 7. Nah, pertama ya, dari sisi waktu kita mulai berkendara, waktu di starter ini guys, itu nggak ada bunyinya karena tentu saja ini menggunakan listrik ya, jadi senyap. Kemudian kalau kalian berkendara di mobil ini, kalian bisa merasakan feel-nya itu udah beda. Dari aku sekarang kan coba di bangku pengemudi ya, ini udah jauh berbeda dari generasi sebelumnya.
udah kayak memang nggak kayak Innova lagi deh. Nah, Innova Reborn yang aku gunakan kan mesinnya diesel. Jadi kalau aku lagi manasin pagi-pagi, ya itu hampir satu rumah itu ada bau dieselnya. Beda kalau kita upgrade ke mobil ini. Ya kalau kita panasin pagi-pagi tentunya nggak berbau seperti di diesel. Nah, kalau dari dimensinya sendiri, apakah dimensi ini mempengaruhi kenyamanan berkendara? Menurutku dimensi ini beda sama Innova sebelumnya. Ya, dengan badanku segini, dimensi mobilnya ini lebih besar ya daripada Innova lama. Jadi terasa kita tuh bawa mobil yang lebih besar. Tapi bisa dilihat sendiri untuk tuas handle-nya malah ada di daerah depan sini. Jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, kalau lebih besar, apakah lebih sulit mengendarainya? Menurutku nggak lebih sulit juga ya, karena ini bangkunya juga udah bisa ditinggiin, jadi jarak pandangnya itu sudah hampir sama dengan kita menggunakan Innova Reborn yang sebelumnya. Nah, itu sih dari aku sebagai cewek ya mengendarai mobil ini. Kalau dari sisinya karena mobilnya besar, apakah sulit apa enggak? Aku belum coba mobil ini dengan diparkir ya. Tapi kalau dengan Innova Reborn, setirnya yang Innova Scenic ini jauh lebih ringan. Jadi tentunya kalau kita mau atret ataupun mau parkir harusnya lebih mudah karena setirnya lebih ringan. Nah, kalau dari sasisnya sendiri guys, mobil ini menggunakan sasis liter frame, sedangkan seri sebelumnya menggunakan sasis monocoque. Hal itu pastinya kalau kita buat di polisi tidur, sasis liter frame ini jauh lebih stabil karena jauh lebih kalau ada polisi tidur ataupun ada lubang-lubang itu lebih stabil digunakan sasis liter frame ini. Juga ada teknologi terbaru dari Innova yaitu TNGA yang nggak ada di seri Innova sebelumnya. Jadi harusnya ya guys ya lebih enak nih. Nah, dari sisi handlingnya sendiri guys, handlingnya ini karena lebih ringan ya, jadi kalau kita mau nyalip-nyalip itu lebih cepat lagi. Jadi nggak berat, kita udah bisa nyalip, juga lebih responsif. Jadi nggak perlu sampai banting setir itu nemen-nemen udah oke. Oh ya, sekarang barusan ini aku rubah mode berkendaranya menjadi drive mode. Jadi dari sisi konsumsi bahan bakar terpakai lebih boros tapi lebih responsif lagi. Nah, kali ini kalau kalian bisa lihat jalannya tol ini lagi macet-macetan guys. Tapi kalau mau salip sisi kanan sisi kiri itu cepet banget responsif. Karena bodinya yang besar guys, jadi aku merasa ya kalau berkendara di mobil ini itu jauh terasa lebih mantep, nggak limbung. Jadi pada saat kita mau nyalip nih di kecepatan 80 nih, kita cuma tinggal lihat langsung bisa belok. Itu juga mobilnya juga tenang banget, nggak kerasa di dalam ini dikocak, kita ke kiri, kita ke kanan, nggak. Lebih enak aja sasisnya ya. Nah, buat kalian yang menggunakan Innova Reborn yang belum diapa-apain, mobil ini jauh lebih senyap. Tapi saranku loh ya, kalau kalian beli mobil ini itu bisa disenyapin lagi dengan melakukan beberapa penambahan. Cuman secara standarnya mobil ini lebih senyap daripada Innova Reborn yang standar. Untuk pemakaian bahan bakarnya sendiri, mobil ini diinfokan mampu 14 km per liternya untuk dalam kota. Sedangkan untuk pemakaian luar kota, menurut infonya bisa 20 km per liternya. Nah, tapi sekali lagi guys, untuk pemakaian konsumsi bahan bakar itu tergantung juga cara kita berkendara ya. Apakah kita berkendara ngegas atau enggak, atau menggunakan eco mode atau menggunakan drive mode. Jadi Innova Scenic ini sendiri lebih irit daripada generasi sebelumnya. Nah guys, kali ini aku test drive ini ditemani oleh siapa? Saya dengan Christopher dari Auto 2000 Hair Muhammad.
Kapan hari waktu di pamer first impressionku ketemu ko Christopher juga ya? Benar, di pameran di Pakuan Mall. Iya, di Pakuan Mall. Nah, Koko sendiri ini udah lama di auto 2000, ke Christopher sudah tahun 2010. Wah, mulai udah dari tahun 2010. Berpengalaman ya. Lalu di bagian apa di sini kok? Ya, saya di bagian penjualan. Jadi kalau memang ada masyarakat membutuhkan Toyota Innova, bisa menghubungi Christopher. Nanti linknya sama nomor teleponnya aku taruh di deskripsi box ya. Makasih. Nah, untuk Innova ini sendiri kok, Scenic ini gimana? Penjualannya yang paling laku yang mana kok? Ya, untuk Innova Scenic ini cukup fenomenal ya. Jadi semua tipe menurut saya sih banyak peminatnya, dan tipe-tipe ini banyak yang ingin juga, banyak yang pesan. Seperti itu. Jadi banyak orang yang punya Innova Reborn sebelumnya, dia proses tukar tambah juga dengan Toyota Innova Scenic ini. Oh, berarti bisa tukar tambah langsung di Auto 2000 bisa, ya? Iya. Oh. Jadi itu mempermudah masyarakat untuk bisa ganti mobil untuk menjadi mobil yang dengan tipe yang lebih baru ini. Nggak repot-repot jual sendiri ya? Benar, ya. Nah, kok untuk tipe-tipe mobil Innova Scenic ini sendiri ada tipe apa aja dan harganya berapa ya? Benar. Innova Scenic ini terbagi menjadi dua, yang yaitu Innova Scenic yang bensin dan kemudian Innova Scenic yang hybrid. Nah, kalau di Innova bensin sendiri kita ada dua tipe, ada tipe G dan tipe V. Kalau yang untuk tipe hybrid kita ada tipe G, kemudian tipe V dan tipe Q yang tertinggi. Gitu. Nah, kalau dari sisi range harganya gimana kok? Ya, kalau yang dari range harga kita yang termurah dari mulai harga 426 juta dan tipe tertinggi kita di harga 621 juta. Tapi dengan catatan memang harga dan band belum mengikat ya, seperti itu. Nah, kalau yang ready stock itu tipe apa kok? Kita ada ready untuk tipe G bensin, kemudian ada tipe V bensin juga kita ready. Yang inden-inden itu yang apa berarti? Saat ini juga kita inden posisi di yang tipe hybrid memang. Hybridnya malah lebih inden ya? Inden. Karena memang kita supply saat ini untuk bensin kita ada ready sih, jadi kalau masyarakat membutuhkan mobil untuk cepat, kita bisa mensuplai dengan tipe bensin. Perbedaan di tipe bensin dengan yang Scenic itu cuman di sininya ya kok ya? Kalau tipe V ada beberapa perbedaan sih. Jadi pertama di warna interior. Kalau yang bensin itu dia warnanya coklat tua. Kalau yang hybrid dia warnanya hitam untuk tipe V. Kemudian di layar atas ini ada sunroofnya, kemudian ada panoramiknya untuk hybrid. Yang tipe G belum ada. Yang bensin belum ada. Tapi kalau dari sisi performa mobilnya udah sama ya? Untuk mesin sama sih, mesin sama. Cuma memang bedanya dia belum ada tambahan baterainya aja. Oh, benar. Ya. Ini kan mesinnya ada mesin hybridnya. Benar. Jadi ini juga mesin yang kita tahu sendiri ya, baterai itu bisa rusak, bisa berkurang performanya. Untuk garansinya sendiri gimana kok? Untuk mesin sebenarnya warranty mesinnya sama. Nah, ada tambahan lagi untuk hybrid. Kalau untuk baterainya kita ada garansi 160.000 km atau 8 tahun, mana yang tercapai lebih dulu. Jadi cukup terjamin untuk warranty baterainya. Itu diganti baru atau cuma diperbaiki? Ya, nanti memang kalau ada masalah tetap nanti akan ada tim service advisor kita akan bantu cek. Kalau memang terjadi kerusakan akan diganti baru. Oh, gitu. Jadi lebih aman ya? Benar. Nah, kok ini kan mobil hybrid. Untuk biaya servisnya sendiri dengan Innova biasa apa berbeda? Ya, untuk Innova Scenic bensin dan Innova Scenic hybrid untuk biaya servis dia sama saja. Karena memang sampai dengan 3 tahun atau 60.000 dia masih free jasa servis maupun spare part dan oli. Jadi masih di warranty sama Astra. Gitu. Untuk caranya sendiri seperti Innova lainnya ya? Ya, jadi kita servis berkala. Di servis pertama kali itu 1 bulan atau 1000 km. Nanti berikutnya per 6 bulan dari tanggal serah terima mobil. Seperti itu. Jika kita melakukan itu secara rutin, ada tambahan warranty 20.000 km lagi atau 1 tahun. Mana yang tercapai lebih dulu. Seperti itu. Jadi harus sering-sering servis rutin jadi ya? memang rutin per 6 bulan atau per 10.000 mana yang tercapai lebih dulu. Seperti itu. Nah, kok ini bunyi apa ya? Kalau kita bisa dengar ya kayak ada bunyi gitu. Apa mobilnya yang rusak atau gimana nih? Ya, jadi pada saat hybrid atau mesin baterai nyala,
memang ada bunyi di bagian depan untuk menandakan bahwa mobil ini ada. Karena kalau bensinnya tidak nyala sama sekali, orang bisa nggak tahu ada keberadaan mobil. Makanya ada indikator untuk nyala seperti ada bunyi speaker gitu, supaya orang tahu akan ada keberadaan mobil ini. Oh, berarti dikasih speaker khusus memang ditaruh Untuk depan membunyikan ya? ada suara tertentu, supaya orang tahu ada keberadaan mobil di belakangnya. Oh, Seperti itu. gitu. Nah guys, untuk Innova yang kali ini aku kendarai itu Innova Scenic Hybrid. Kalian bisa kontak ke mana kok, bisa saya share dengan kok. Christopher di Auto 2000 Hair Muhammad di Jalan Hair Muhammad 73 Surabaya. Nomor WhatsApp saya di 0851 00 12 9191. Nah, untuk test drive sendiri kok apa bisa langsung atau mesti janjian dulu? Ya, untuk mungkin kalau mau test drive kita janjian dulu ya. Jadi nanti kita siapin waktu dan kesempatannya nanti bisa kapan kita atur lagi. Jadi bisa by WA dulu ya, Boleh, Ko ya? iya. Nah, Koko tahu nggak harga Innova Reborn di pasaran ini ketika Innova Scenic ini keluar, harganya malah naik kok. Oke, ya. Kalau dari sisi pribadi Koko sendiri, bakal pilih mana? Bakal pilih Innova Reborn atau Innova Scenic sebagai mobil ya. pribadi? Kalau saya pribadi sih, kalau diberi penawaran seperti itu, saya lebih prefer ke Innova Scenic ya, karena memang tampilannya lebih modis menurut saya dan lebih baru ya. Dan ada beberapa teknologi yang memang sebenarnya sudah ditambahkan di Innova Scenic ini. Jadi saya pribadi lebih suka ke Innova Scenic. Ya. Oke, thank you kok udah Yeah. ditemani test drive ini, udah dijelasin juga apa sih perbedaan mobil-mobil ini, Innova ini sama yang lama juga. Jangan lupa buat kalian yang mau beli Innova Scenic yang baru, buat kalian yang di Surabaya Barat bisa kontak ke Ko Christopher. Ya. Nah, apakah mobil Innova Scenic ini mampu menggantikan mobil Innova Reborn? Untuk itu, aku melakukan speed test dengan jarak hanya 400 meter antara Innova Scenic dan Innova Reborn. Kita lihat ya. Nah, itu tadi perbandinganku antara mobil Innova Reborn dengan Innova Scenic. Semoga video ini membantu kalian dalam mencari mobil baru, maupun tetap memakai mobil ini atau ganti ke mobil ini. Sekian dari aku, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil Innova. See you!